Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah perayaan malam Paskah, tepatnya tanggal 4 April lewat tengah malam, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Adonara, pulau kelahiranku, sesudah hari-hari sebelumnya diterpa angin badai dan hujan lebat. Lebih dari 60 nyawa direnggut bencana tersebut, tepat di hari ketika orang-orang Kristiani sejagat merayakan puncak iman, yakni kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Tentu sejuta pertanyaan, keluhan, ratapan, dan kesedihan muncul diarahkan kepada Tuhan. Mengapa semua ini terjadi? Tentu kita boleh dan berhak bertanya demikian. Tetapi mempertanyakan apa rencana Tuhan dalam peristiwa itu tidak akan membawa kita ke jawaban yang pasti. Sebagai manusia, kita tidak pernah dalam posisi setara dengan Tuhan, sehingga kita dapat bernegosiasi dengannya. Yang terjadi hanyalah Tuhan berkehendak baik dan menawarkan keselamatan. Lalu manusia memutuskan menerima tawaran itu atas dasar pertimbangan yang bijaksana, baik dari sisi akal budi maupun dari sisi iman. Dalam suasana yang masih dipengaruhi oleh tragedi ini, saya kembali mengajak para adorator sekalian merenung dalam seri refleksi kita. Sesudah 10 hari disibukkan dengan perayaan-perayaan, kembali kita bertemu di renungan virtual ini dalam episode ke-159. Karena bertepatan dengan Hari Raya Kerahiman Ilahi, saya mengajak Anda sekalian untuk merenung dalam tema ini. Saya berharap banyak adorator sudah mengenal devosi Kerahiman Ilahi yang cukup populer di negara kita, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara khusus sejarah dan spiritualitas gerakan ini. Yang kita imani ialah Yesus menyerahkan dirinya menjadi korban penghapusan dosa. Ia melakukannya untuk mewujudkan rencana keselamatan yang mengalir dari kerahiman Tuhan. Ia ditangkap, diadili, dianiaya, hingga akhirnya dibunuh dengan cara disalibkan. Namun kesengsaraan tersebut bermuara pada kebangkitannya yang mengalahkan maut. Semua misteri iman tersebut ditujukan hanya demi keselamatan manusia berdosa. Tentu saja dengan syarat kita harus bertobat. Umat Kristiani didorong untuk mengimani rahasia ilahi tersebut dengan menaruh kepercayaan penuh bahwa kerahiman Tuhan itu ada dan dianugerahkan secara melimpah kepada manusia. Manusia hanya perlu percaya dan menata hidupnya agar sesuai dengan pedoman iman yang diwartakan Kristus. Saya yakin banyak orang Kristiani yang sungguh percaya adanya kerahiman ilahi tersebut. Namun apa ungkapan konkret kepercayaan itu? Dalam refleksi ini saya menawarkan 3 bentuk perwujudan kepercayaan penuh pada kerahiman ilahi, yakni pertobatan, pembaharuan diri, dan membangun komitmen pelayanan. Kita mulai dengan yang pertama, yakni pertobatan. Kita tentu mengenal perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertera dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Kisah itu membahasakan manusia berdosa yang percaya pada kerahiman Tuhan. Anak yang muda itu bersikap tidak benar dan berlaku tidak adil pada ayahnya. Ia menuntut hak warisnya lalu bersenang-senang. Ia tidak menduga kalau orang-orang hanya bersamanya di saat ia masih kaya, tetapi meninggalkannya ketika ia sudah jatuh miskin. Dalam penderitaannya itu, ia terkenang akan ayahnya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Dengan pemikiran itu ia kembali kepada ayahnya. Sang ayah tidak hanya menerimanya dengan tangan terbuka, tetapi juga tetap menganggapnya sebagai seorang anak, lengkap dengan segala hak dan kewajibannya. Pada satu sisi, ia tetap dikasih ayahnya sebagai seorang anak. Pada sisi lain, kewajibannya sebagai anak ialah berlaku benar di dalam rumah tangga ayahnya. Kedua, pembaharuan diri. Sesudah kebangkitan, Yesus menyuruh para muridnya pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Dia di sana. Satu pertemuan yang paling mengesankan saya ialah pada pagi hari di pantai Danau Galilea, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1-19. Yesus kembali mengulangi mujizat penangkapan ikan dengan menyuruh para murid menebarkan jala ke sebelah kanan. Mujizat itu langsung membuat murid yang dikasihinya mengenal dirinya. "Itu Tuhan," kata Yohanes. Petrus yang mendengar perkataan itu segera berpakaian dan terjun ke danau, berenang mendahului mereka semua untuk bertemu dengan Yesus. Namun bukan kisah indah itu yang ingin saya tampilkan, melainkan dialog kasih antara Yesus dengan Petrus yang terjadi sesudah sarapan pagi itu. "Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku?" tanya Yesus. Tanpa ragu Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah itu wajar karena Yesus memang menetapkan Petrus menjadi pemimpin umat beriman. Tetapi karena pertanyaan yang sama itu diajukan sampai 3 kali, Petrus menjadi sedih karena ia teringat akan 3 kali penyangkalannya atas diri Yesus ketika Yesus diadili di Yerusalem. Pada titik ini pembaharuan sepenuhnya diri Petrus terjadi. Ia pernah dipuji Yesus karena mengakui Dia sebagai anak Allah, tetapi ia juga menyangkal Yesus karena takut. Di pantai Galilea ia menyadari bahwa Tuhan tetap mengasihi dia dalam kekurangannya. Ia menyadari kerahiman Tuhan tidak pernah berkurang bagi dirinya, asal ia mau belajar rendah hati, mengakui kelemahannya, dan berjuang mengatasi kerapuhan tersebut. Pembaharuan diri inilah yang membuatnya setia hingga akhir hayat. Ketiga, membangun komitmen baru. Kisah Sakeus, pemungut cukai dari Yeriko, menjadi contohnya. Kisah yang tercantum dalam Injil Lukas bab 9 ayat 1-10 itu menggambarkan komitmen baru dari orang yang mengalami kerahiman Tuhan. Sebagai pemungut cukai, Sakeus tidak disukai orang-orang. Mungkin ia korup dan berlaku tidak adil. Tetapi kehadiran Yesus mengubah semuanya. Ia merasa dihargai, diampuni, dan dicintai Tuhan. Maka Sakeus berjanji melakukan 2 hal, yakni mendermakan separuh hartanya bagi orang miskin dan mengembalikan sebanyak 4 kali lipat harta orang-orang yang diperas. Sakeus melakukan pelayanan cinta, yakni berbagi berkat yang memberi sukacita kepada orang yang miskin dan melakukan keadilan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Saudara, saya mendorong para adorator memberi perhatian pada 3 wujud kepercayaan kepada kerahiman ilahi tersebut, yakni tobat, pembaharuan diri, dan komitmen pelayanan yang baru. Dengan bertobat kita menghargai kerahiman ilahi yang tidak pernah berhenti mengalir. Dengan pembaharuan diri kita beralih dari jalan hidup yang lama yang menyesatkan dan menerima jalan hidup baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan komitmen pelayanan baru, kita berbagi rahmat Tuhan dengan sesama yang membutuhkan dan membangun dunia baru yang lebih mencerminkan belas kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tuhan Yesus Kristus, berkat kerahiman-Mu yang tak pernah padam, kami yang berdosa beroleh jalan untuk melihat terang dan kebenaran.
Doronglah kami untuk dengan rendah hati bertobat dari dosa-dosa kami, membaharui diri dan membangun komitmen pelayanan baru dengan berdoa bagi sesama dan melayani mereka. Semoga oleh kerendahan hati ini, kami Kau hantar ke dalam kerajaan abadi, tempat kami mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu. Santa Faustina, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Amin.